Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih karena telah hadir untuk seminar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapat selama kurang lebih 1 bulan dalam program CGP, di mana dalam materi itu yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu sangat penting sekali dilaksanakan di sekolah karena untuk menumbuhkan karakter pada anak. Budaya positif. Nah, makna disiplin. Disiplin itu lebih ke aturan mungkin ya, Pak Bu. Makna disiplin di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul ya Bu ya? Dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, betul Bu? Betul. Ya, kalau tidak disiplin maka anak itu akan dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Misalkan anak tidak mematuhi peraturan, datang kesiangan, maka anak akan dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau hukuman itu jangan dilakukan karena itu akan menimbulkan efek jangka panjang untuk anak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang dekat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Masih tentang makna disiplin, ya. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara itu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu merdeka iku jaruannya nora mulepasing mangrek ngiu ugo kuat kuasa mandiri priyangga. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosel dalam bukunya Restoring Schools Discipline 2021. Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, atau disiplin yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari kata
atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang dimaksud intrinsik itu dari dalam diri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Misalkan kita ke sekolah itu karena apa? Karena ingin dipuji Bapak Kepala Sekolah, atau karena saya berkewajiban sebagai guru harus datang pagi-pagi, itu nilai intrinsik. Kalau nilai eksternal, misalkan malu sama teman-teman apabila tidak datang tepat waktu, itu merupakan faktor eksternal. Ya. Lanjut. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa mikonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang ada di pikiran kita. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal tidak. Ya. Kalau kita mengontrol murid, kalau tidak ada kita, maka murid itu akan kembali lagi seperti biasanya. Jadi murid itu kalau bisa itu datangnya dari diri sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari guru, tidak dari teman atau yang lainnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bahwa penguatan yang positif itu sangat bermanfaat, padahal tidak. Ya, justru dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa penguatan positif sangat efektif, itu salah, karena nanti anak akan ketergantungan pada kita. Jadi apa yang tidak diperintahkan oleh guru, mereka tidak melaksanakannya. Jadi tergantung sama kita. Itu akan efeknya efek jangka panjang. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan anak itu merasa bersalah ketika anak itu melanggar peraturan, itu tidak boleh, tidak miskonsepsi yang salah. Karena kalau anak yang merasa bersalah itu nantinya tidak akan percaya diri bahwa anak itu akan salah terus. Ya. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sangat tidak sesuai. Orang dewasa tidak boleh memaksa kehendak orang lain atau anak-anak, karena anak itu mempunyai faktor intrinsik, ya. Jadi faktor intrinsik itu faktor yang ada di dalam diri kita, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi ini mengingatkan kita kepada P5. Ya. P5 yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya. Lanjut. Nah, Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu takut, misalkan anak datang kesiangan, takut apa? Takut dihukum. Yang kedua, takut diolok-olok oleh teman. Ya. Terus anak cenderung kalau kesiangan suka pulang, ya.
karena dia ada faktor eksternal dari luar, takut ini, takut dihukum itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan anak berbuat baik atau anak berbuat terpuji, itu misalkan anak membantu ibu gurunya ya, sehingga anak itu berharap bahwa akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan nilai yang baik karena anak tersebut telah melaksanakan perbuatan terpuji terhadap gurunya. Itu merupakan motivasi perilaku manusia yang itu eksternal ya, faktor eksternal. 3, untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tepat ya, yang paling tepat untuk mendisiplinkan diri karena dia yakin bahwa ketika kita berbuat baik maka kebaikan kita akan kembali lagi kepada kita. Itu keyakinan ya, keyakinan dari diri sendiri itu lebih baik daripada keyakinan dari luar ya. Coba mau nanya ke siapa yang mau menjawab, hal apa yang sering dilakukan kepada anak agar anak supaya disiplin? Coba. Disiplin di rumah atau di sekolah? Disiplin di rumah. Apa yang sering dilakukan oleh ibu kepada anak untuk mendisiplinkan anak? Ini merupakan kejadian nyata di sekolah. Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Oke. Ada beberapa cara untuk mendisiplinkan anak di sekolah. Yang pertama adalah tentu dari diri kita dulu sendiri ya, sebagai pendidik. Kita memberikan contoh bagaimana berperilaku yang betul, misalnya di kelas ataupun di saat bergaul dengan teman. Dan juga selain kita memberikan contoh bagaimana cara berperilaku dan berdisiplin, kita juga membuatkan aturan-aturan. Kalau di sekolah kan ada aturan sekolah, dan kita juga di kelas ada aturan kelas yang harus dipatuhi oleh murid-muridnya. Jadi selain ada aturan, kita juga selalu mengingatkan anak. Jadi kita memberi contoh, kemudian ada aturan tertulisnya, kemudian kita selalu menghimbau kepada anak apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila suatu saat anak tidak disiplin atau tidak mematuhi peraturan, kita juga memberikan pengarahan atau memberikan informasi apa konsekuensi kalau mereka melanggar peraturan itu. Barangkali Pak Didi mau menambahkan? Apa yang lain? Terima kasih kepada Ibu Lika. Ibu Lika selalu menerapkan tentang disiplin diri. Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita juga harus disiplin diri sendiri dulu, baru mencontohkan kepada orang lain. Betul seperti itu ya. Ya, jadi bagus, merupakan yang dilakukan Ibu Lika itu poin ketiga ya. Jadi nilai intrinsik yang dikuatkan, nilai intrinsik yang ditimbulkan. Jadi anak apa yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Karena ada kesepakatan kelas sebelumnya dibuat untuk seluruh kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Apabila dilanggar itu akan mendapatkan konsekuensi apa yang mereka langgar. Itu ya. Lanjut, coba Pak Didi, kalau ada anak yang melanggar peraturan, apa yang dilakukan oleh Pak Didi? Apakah langsung menghukum? Apakah langsung lari lapangan? Apa langsung anak tersebut langsung mendapatkan hukuman yang sangat berat? Pengalaman apa yang dilakukan oleh Pak Didi?
Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh narasumber kita ya. Di dunia ini kita pasang-pasangan ya, Bu. Ada sebab ada akibat. Kita jangan dulu menjudge seseorang benar atau salah ya. Yang pertama kita analisis dulu kesalahan apa yang dia lakukan gitu teh. Mungkin ada faktor dari bukan dari dia sendiri gitu ya, yang menyebabkan dia membuat kesalahan gitu kan ya. Kalau memang kita sudah jelas kesalahan yang dilakukan oleh dia dan real faktanya memang dia yang salah gitu, ya boleh kita menjudge tapi dengan hukuman yang memang setimpal dengan anak-anak ya. Karena jangankan di sekolah, mungkin di pemerintahan juga, di negara kita negara hukum ya. Negara hukum pastilah orang yang berbuat salah itu pasti ada hukumannya. Sama juga di sekolah untuk mendisiplinkan anak, ketika anak berbuat salah itu pasti ada hukuman gitu kan. Tapi hukuman itu harus bukan setimpal, tapi yang sesuai dengan anak-anak gitu. Anak-anak hukumannya apa sih untuk anak-anak? Masa kita untuk anak-anak harus disamakan dengan hukuman orang-orang yang dewasa gitu kan ya. Contohnya hukuman-hukuman yang memang bisa mendisiplinkan seorang anak. Misalkan seorang anak berbuat salah, kita bisa hukum dengan dengan cara misalkan membersihkan ruangan kelas, itu kan mendisiplinkan anak. Itu ya, itu mungkin salah satu contohnya. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dina. Mangga. Baik, terima kasih Pak Didi yang tiba-tiba mengagetkan saya, Pak Didi ya. Baik, ini pengalaman saya yang melihat ya, untuk mendisiplinkan anak untuk kelas 1. Kebanyakan kan kelas 1 emang karakteristiknya masih kekanak-kanakan, karena dari TK masuk ke kelas 1 itu emang masih belum tertib, Bu. Cuman semakin kesini dengan berjalannya waktu, alhamdulillah anak-anak yang tadinya kebiasaannya seperti kebiasaan di TK, lari-lari, main-main, dengan berjalannya waktu, dengan adanya aturan-aturan yang di kelas kami, alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti. Contohnya, kalau seumpamanya ada salah satu anak yang melanggar aturan, contohnya di kelas saya, kalau seumpamanya yang jadwalnya baca 1 kali seminggu, nanti hukumannya bisa ditambah, nanti jadwal bacanya nambah ya. Jadi itu kan itu hukuman, bukan hukuman sih, lebih ke konsekuensinya ya. Tapi hukumannya itu ada peningkatan yang lebih baik, di mana anak yang tadinya jadwal bacanya cuma 1 kali, mungkin lebih diperbanyak lagi. Nanti kalau seumpamanya melakukan hubungan lagi, nambah 1 hari lagi ya, gitu hukumannya. Mungkin itu balik untuk kelas 1 mah. Jadi yang jadwalnya baca seminggu 1 kali, 2 kali, besok kamu baca lagi. Hari ini baca, besok kamu baca lagi, Bu. Kan ada anak yang mengeluh, Bu, aku udah baca, masa besok baca lagi? Karena kamu melakukan hal yang melanggar aturan di kelas ini, jadi besok kamu baca lagi gitu. Tetap ada kelas 1 yang nggak mau bacanya secara berurut-urut, 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak mau. Tapi aturan yang saya terapkan di kelas kami itu. Baik, ada yang mau menanyakan? Berdiri. Mangga duaan baik. Bu Mimin orang tua. Terima kasih kepada Pak Didi dan Ibu Rina. Mungkin intinya ketika anak bersalah,
menurut Pak Didi itu ada hukumannya, tapi sesuai dengan karakter anak. Ya, kalau Bu Rina itu misalkan anak itu tidak membaca, misalkan dia ditambah lagi membacanya, itu mungkin itu ke arah konsekuensi. Apa yang dilakukan oleh anak itu harus dipertanggungjawabkan, karena anak tersebut bukan melanggar, ya, tidak melakukan apa yang sesuai dengan kesepakatan kelas, ya. Misalkan tidak membaca hari Selasa, nanti ditambah lagi, itu mungkin arahnya ke konsekuensi, ya, bukan ke arah hukuman. Setuju dengan Pak Didi dan Bu Rina, tapi mungkin awalnya dulu ditanya apa alasannya. Ya, mungkin ditanya alasan mengapa anak tersebut melanggar peraturan. Jadi sebelum kita bertindak, kita mengetahui kenapa anak tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Tapi alangkah baiknya itu ketika anak bersalah itu tidak istilahnya bukan mendapat hukuman, ya, jadi konsekuensi apa yang diperbuat. Misalkan anak tersebut terlambat datang ke sekolah, lagi pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu lagi pelajaran lagi berlari. Nah, anak tersebut itu di konsekuensinya apa? Selama 5 menit dia berlari. Itu ke arah konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Lanjut. Nah, ini kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nih, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu akan jangka panjangnya identitas gagal. Ya. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses jangka panjangnya. Ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu mengalami hukuman dari seorang guru, ini akan menimbulkan sakit, menyakitkan. Ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan anak tersebut datang ke sekolah terlambat lagi pelajaran olahraga, misalkan. Kebetulan pelajaran olahraganya lagi materi berlari, ya, berlari estafet. Maka anak tersebut harus berlari selama 5 menit oleh guru olahraganya. Itu konsekuensi. Ya. Restitusi merupakan pilihan. Ini yang paling bagus, restitusi. Ya. Lanjut. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, jadi membuat anak takut, tidak nyaman. Terus anak tersebut menjadi bisa jadi akan membuat trauma dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ini untuk jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi, karena konsekuensi dengan hukuman itu sangat berbeda. Restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, murid atau anak akan tersakiti, itu untuk hukuman. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini tidak nyaman dengan tersakiti itu agak berbeda, ya. Yang selanjutnya restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu pilih, ya. Hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, kalau pelajaran olahraga mungkin ini konsekuensi. Ya. 3, menulis pelajaran yang ketinggalan karena terlambat 10 menit. Apa? Konsekuensi. Berdiri di lapangan selama 30 menit karena bertengkar dengan teman. Hukuman. Mengganti buku teman karena
mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak meskipun diberi penghargaan untuk misalnya semangat untuk belajar itu akan menghancurkan potensi karena anak akan ketergantungan oleh penghargaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, anak tidak akan melakukan sesuatu yang baik, ya. Jadi untuk hukuman, apalagi itu hukuman itu sangat menyiksa atau anak itu tersakiti dan itu akan berjangka panjang. Misalkan anak tersebut kesiangan oleh gurunya itu misalkan berdiri di lapang selama 1 jam, itu akan ingat terus dan akan menimbulkan dendam untuk jangka waktu yang panjang. Lanjut, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu apa, Bu? Tidak terlihat. Kalau konkret terlihat. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan keyakinan, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Misalkan Pak Didi membuat keyakinan kelas 200 poin kebanyakan ya. Jadi yang mudah diingat oleh anak, terus jangan panjang-panjang supaya anak itu lebih mengingatnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya pasti ya. Kalau menyalahi aturan itu maka anak itu akan tidak sesuai dengan lingkungan tersebut, itu mungkin tidak akan terjadi karena permasalahan yang ada di kelas nggak mungkin misalkan di masyarakat diterapkan keyakinannya di kelas, misalkan itu tidak mungkin. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi jangan kita yang menentukan tepat, tapi semua anak berhak menentukan keyakinan kelas ya. Jadi anak itu diberikan pendapat, anak itu diberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk mengemukakan keyakinan apa yang mau diajukan oleh anak tersebut. Kita jangan memilih salah satu anak yang pintar, gini. Nah itu tidak boleh. Tetapi anak itu berhak untuk mendapatkan atau kesempatan berpendapat. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan anak tersebut pintar dalam bidangnya, misalkan ya, dia butuh pengakuan bahwa saya ahli dalam bidang ini. Ya, seorang guru harus memberi reward atau penghargaan kepada anak tersebut. Ya, karena anak tersebut telah menguasai potensi yang dimilikinya. Nah, yang keempat, kebebasan. Nah, anak itu memiliki kebebasan, ya, tidak terkekang. Jadi kebebasan apa yang ingin dilakukan, potensi yang ada di dalam diri itu dikembangkan bebas, ya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh murid tersebut. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini pasti ya.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. 5. Posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, ya, yang dikembangkan oleh Dean Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, ya. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Teman sebagai teman. 4. Pemantau dan manajer. Nah, penghukum. Nah, di sini ibu dan bapak pernah jadi penghukum tidak? Pernah jadi penghukum? Nah, kita lihat apa sih penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Misalkan, kamu harus mengerjakan PR. Kalau tidak, kamu tidak akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Itu merupakan penghukum. Jadi pakai kata awas, ya. Terus suka mengancam, itu merupakan penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya, ya. Jadi kalau merasa bersalah itu murid akan tidak percaya diri, ya, akan tidak percaya diri dengan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. 3. Sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan dengan murid itu seperti teman, ya, seperti teman, tidak ada pembatas. Murid merasa dikecewakan. Nah, ini kalau menggunakan posisi teman itu murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi misalkan anak tersebut sudah akrab dengan guru tersebut, maka anak itu bisa kemungkinan dia dengan guru yang lain itu tidak akan menuruti, ya, karena dia udah berteman dengan guru tersebut. Itu bisa terjadi. Jadi mungkin ada kelemahannya, ya, sebagai teman. 4. Memantau berarti mengawasi. Di sini seorang guru itu mengawasi murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Nah, posisi di mana guru berusaha bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat
Manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini posisi manajer itu paling tepat ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak. Tidak harus dihukum, tidak harus anak tersakiti. Ya. Nah, ini sisi segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi dulu ya permasalahannya apa yang dilakukan oleh anak, kita dianalisis dulu. Yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tiga sisi segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas seperti tadi ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika anak bersalah. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah tidak apa-apa. Ya. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna ketika anak bersalah. Tiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang keempat, pertanyaan yang keempat itu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ke anak enak tuh. Jadi ke anak itu bicara seolah-olah anak itu berbuat seperti itu ada alasannya. Guru tersebut menghargai apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya. Jadi guru itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Ya, misalkan anak itu menjadi setelah berbuat kesalahan menjadi merasa down atau tersakiti atau anak tersebut jadi minder misalkan, itu wajar ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu pertanyaan yang diajukan dalam tiga sisi segitiga restitusi. Itu ini poin menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh guru kepada murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Jadi anak setelah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau buruk, justru guru itu melontarkan mungkin kamu akan melakukan yang lebih buruk seperti ini. Jadi ada yang lebih buruk lagi yang kamu lakukan itu. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi menanyakan alasan. Mesti ada alasannya bagaimana. Misalkan anak itu menonjok atau mencubit temannya. Kenapa? Mungkin temannya itu bicara yang tidak enak. Ya, mungkin ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Nih, ini enak ya. Jadi seolah-olah anak itu tidak bersalah, tapi ngena gitu. Jadi diarahkan ke yang lebih baik. Tiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu terakhir yang ditanyakan dalam tiga sisi segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Mungkin seminar hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dan ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup, dari rekan-rekan Bapak dan Ibu ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau diungkapkan untuk masalah disiplin, ya, kedisiplinan di kelas atau budaya positif di sekolah. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Pak Adi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Materi yang telah memaparkan begitu detail terkait materi yang telah tadi disampaikan. Sedikit yang masih saya bingung begini Bu, bagaimana cara mengatasi kondisi kelas jika ada 1 atau 2 kelas yang tanda kutip siswanya itu agak susah dalam mengkondisikannya. Ada yang ketika pembelajaran mungkin masih ribut, ada yang ketika pembelajaran masih keluar masuk kelas, entah itu alasan ke toilet atau apa gitu. Langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut itu harus seperti apa? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah mengutarakan ya pertanyaan. Mungkin yang pertama menurut saya, sebelum kita ke pembelajaran, kita membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Konsekuensi yang diambil ketika melanggar keyakinan kelas itu apa? Yang pertama. Yang kedua, apabila ada anak yang seperti itu diulang lagi, kita panggil anak tersebut. Kita memilih langkah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu diberikan pertanyaan, diberikan bagaimana mereka melakukan seperti itu, apa alasannya. Ya, seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak tersebut tidak diberikan hukuman, kamu salah, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, karena itu akan menyakiti anak tersebut. Ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan siswa bahwa yang diperbuat itu salah, tapi kita secara halus bahwa anak itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini ada poin-poin yang harus dilaksanakan atau pertanyaan yang harus dilontarkan kepada anak tersebut. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi anak yang diperbuat, misalkan ribut di sekolah itu melanggar keyakinan kelas tidak? Apabila melanggar keyakinan kelas, maka anak tersebut akan menyadari, oh iya saya melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh kelas tersebut. Mungkin itu cara-cara untuk mengatasi anak yang tidak disiplin, mungkin ya ribut saja, terus ngobrol, sering nanya. Mungkin sering nanya itu hal yang wajar, tapi anak-anak biasanya lebih cenderung banyak keingintahuan. Jadi seorang guru harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak. Mungkin itu yang bisa saya bukan ucapan ya, yang saya pahami ya setelah mempelajari modul ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dan cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin seminar hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan untuk mengikuti seminar ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.
kesalahan dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh saya dan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.